Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk kesempatan kita dapat bersama-sama sekali lagi. Saya percaya semua ini bukan kebetulan, semua ini rencana Tuhan untuk kita dapat bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau sharing satu tema untuk kita, yaitu Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita melihat dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 15 ayat 24. Lukas pasal 15 ayat 24 berkata demikian, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah jelas dan sudah pernah dengar tentang ayat ini, tentang seorang anak bungsu yang setelah mendapat bahagian dia telah pergi jauh dan dia telah meninggalkan bapaknya dan menghabiskan seluruh hartanya di sebuah kota. Dan bila kota itu dilanda dengan penderitaan kelaparan, dan anak ini pun mengalami suatu proses yang sangat teruk dalam hidup dia, dan dia kembali kepada bapaknya, dan bapak itu pun menerima anak ini apa seadanya anak ini. Ini adalah sebuah gambaran tentang kasih Allah yang mengasihi kita tanpa syarat, yang menerima kita apa seadanya kita. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, apapun dosamu, apapun yang sudah engkau lakukan hari-hari ini, Tuhan tetap mengasihi engkau. Dia mengasihi engkau tanpa syarat. Yang penting engkau tahu kebenaran firman Tuhan ini, kasihnya tanpa syarat dalam hidup kita. Yang penting engkau kembali kepada Tuhan, engkau bertobat, engkau akui dosamu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, saya punya satu cerita untuk kita. Cerita dia begini. Di sebuah kampung terletak sebuah gereja, dan di gereja ini, teman-teman, ada sebuah tandas yang sudah usang. Dan tahulah kalau tandas yang di kampung-kampung ini, kan kamu tahulah kalau tandas yang kampung-kampung ini di pendalaman. Dan pada masa itu seorang pastor sedang berkhotbah, dan pada sedang pastor ini berkhotbah, ada seorang pemuda yang keluar daripada gereja ini dan ingin ke tandas tersebut. Dan pemuda ini pun keluar dan dia menuju ke tandas, dan tibanya dia di depan tandas itu, dia melihat luar tandas ini memang rapuh dan tidak lagi selamat digunakan. Namun dia tidak tahan sudah, dia tetap ingin masuk ke tandas tersebut, dan dia menguji ketahanan lantai tandas tersebut. Dia masukkan kaki kanannya ke dalam tandas itu dan utuh dan tidak ada bunyi apa-apa. Dan tiba-tiba pada masa dia masukkan dirinya ke tandas tersebut, tiba-tiba dia jatuh ke dalam jamban tersebut. Ada bunyi yang sangat kuat, pras, bunyi yang sangat kuat, dan bunyi itu pun mengejutkan jemaat yang ada di dalam gereja. Dan jemaat pun semua keluar daripada gereja itu dan melihat apa yang sedang terjadi, yang sedang berlaku pada masa itu. Dan tibanya semua jemaat di tandas tersebut, dan semua jemaat pun mentertawakan pemuda ini. Mereka mentertawakan, dan ada yang tutup mulutnya tidak tahan ketawa, ada yang membelakang tidak tahan ketawa. Dan pemuda ini sudah bertunang, dan tunang dia ada pada masa itu. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh perempuan ini dia ambil sebatang kayu dan dia hulurkan kepada pemuda tersebut, kepada tunangnya, dan dia pun tarik tunangnya ke atas, dan dia memeluk tunangnya tanpa malu untuk melindungi tunangnya daripada rasa malu. Dan dia memeluk dan dia bawa balik dan dia bersihkan dan dia berikan pakaian semuanya. Teman-teman, ini adalah gambaran tentang kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita adalah pemuda itu yang jatuh dalam lumpur dosa. Dosa kita lebih teruk daripada najis tersebut, teman-teman. Dosa kita lebih buruk dari segala-galanya. Dosa kita sangat teruk dari segala-galanya. Namun Tuhan sanggup turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk mencari kita yang berdosa. Dia memeluk kita, saudara. Dia melindungi kita daripada dosa, teman-teman. Ketahuilah saat ini
Tuhan mengasihi engkau apa seadanya engkau jatuh dalam dosa yang sangat dalam pun, Tuhan akan menarik engkau. Yang penting engkau sedia, engkau memberikan segalanya kepada Tuhan, engkau mengakui semuanya kepada Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan sanggup menjadi manusia sama seperti kita, dan dia disalibkan. Dia menghadapi penderitaan yang sangat hebat, luar biasa dalam hidup kita. Untuk siapa? Untuk engkau, untuk kita, untuk semua yang percaya kepada Yesus, dan juga kepada kamu yang sedang menonton, melihat video ini saat ini. Tuhan mengasihi engkau apa seadanya. Dia menerima engkau apa seadanya. Kasihnya tanpa syarat dalam hidup kita. Sebab itu teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, kita adalah gambaran lelaki yang jatuh ke dalam lubang tandas itu, dipenuhi najis di badannya. Dan kita juga sama, kita jatuh di dalam dosa, dan diri kita, hidup kita penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan sanggup mengambil kita daripada lumpur dosa, untuk menyelamatkan kita daripada hukuman maut. Sebab itu teman-teman yang saya kasih dalam kasih Yesus, mari saat ini serahkan semuanya kepada Tuhan saat ini. Ketahuilah, Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat. Dia menerima engkau tanpa syarat. Oleh karena itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah teguh di dalam Tuhan, dan tetaplah mengasihi Tuhan, dan tetaplah terus bersemangat dalam hidupmu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk menyenangkan Tuhan dalam hidupmu. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita meninggikan Dia, kita memuji Dia, sebab Dia hebat di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, kuatkan imanmu, kuatkan hatimu, dan teguhkan hatimu. Saya percaya Tuhan kasih-Nya tanpa batas, tanpa syarat dalam hidup kita. Sebab itu nikmatilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Senangkanlah Tuhan selalu dengan kehidupanmu, dengan apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.